Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talabah minal fasl tsani ashar. Nahnu al-an sanabahas 'anil mustathna fi hadza darsin nahwi. Jadi kita akan membahas tentang materi mustathna. Ma huwal mustathna? Jadi mustatsna itu apa? Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah al-mustatsna. Itu kalau Inggrisnya itu seperti exception. Jadi ada sesuatu yang dikecualikan. Ada pengecualian. Nah, untuk membuat kalimat tentang pengecualian-pengecualian seperti itu dalam bahasa Arab ada kaidah tersendiri. Sekarang kita akan membahas tentang gambaran umum tentang al-mustatsna terlebih dahulu. Al-mustatsna. Jadi judul kita adalah al-mustatsna. Judul kita al-mustatsna. Sesuatu yang dikecualikan. Ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, al-ismul ladzi yaqa'u ba'da ila. Jadi dalam bahasa Arab, kecuali itu kan artinya ila. Nah, isim yang terletak setelah ila namanya mustatsna. Jadi sesuatu yang dikecualikan namanya mustatsna. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu, isim yang terletak sebelum ila wa yashtamilu fil makna. Yashtamilu fil makna itu maksudnya dia mempengaruhi makna untuk kata setelah ila atau untuk kata mustatsna. Itu namanya mustatsna minhu. Jadi gampangannya seperti ini. Isim yang terletak setelah ila itu mustatsna. Isim yang terletak sebelum ila dan dia mempengaruhi makna untuk mustatsna namanya mustatsna minhu. Seperti itu. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa al-mustatsna, jadi isimnya tadi, al-mustatsna, isim yang dikecualikan tadi bisa dengan ila, bisa dengan ghair, bisa dengan siwa, bisa dengan khala, ada atau hasya. Tapi pada pertemuan ini, pada kesempatan ini, insya Allah kita fokus dulu pada illa. Al-mustatsna bi'illah. Sekarang kita fokus pada al-mustatsna bi'illah. Nah, saya ulangi lagi. Isim yang terletak al-ismul ladzi yaqa'u ba'da illa. Al-ismul ladzi yaqa'u ba'da illa yusamma mustatsna. Isim yang terletak setelah illa mustatsna. Berarti di sini mustatsnanya Aliyan, Fatimata, Sofhataini, Mas'alatan. Ini mustatsna yang terletak setelah ila. Kemudian al-ismul ladzi yaji'u qabla ila. Al-ismul ladzi yaji'u qabla ila, yang terletak sebelum ila dan dia mempengaruhi makna ma ba'daha itu kata setelahnya. Mempengaruhi kata setelahnya yang dimaksud adalah mustatsna tadi namanya mustatsna minhu. Jadi di sini mustatsna at-talibun, al-ustazatu, al-kutuba. Kemudian masailan nahwi. Masailan nahwi. Sekarang sudah tahu
perbedaan antara mustasna dan mustasna minhu. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya nahwu pasti berkaitan dengan hukum i'rab. Jadi hukum harokatnya bagaimana dan seperti apa. Kita akan membahas tentang hukmul mustasna bi'illah. Hukmul mustasna bi'illah di sini adalah bagaimana harokat al-mustasna yang terletak setelah ilah, bagaimana harokat al-mustasna yang terletak setelah ilah. Hukmu i'rabul mustasna bi'illah al-musbat mukhalafan minal mustasna minhu. Jadi hukum i'rab atau i'rabnya mustasna, jadi kata yang terletak setelah ilah tadi, al-musbat itu berarti, disimak ya, al-musbat itu berarti kalimat yang di dalamnya tidak ada huruf nafi, bukan bentuk al-jumlah al-manfiyah. Jadi bentuknya tidak ada huruf nafinya, entah itu ma, la, atau lam. Nah, harokat mustasnya mukhalafan. Mukhalafan itu berbeda dengan mustasna minhu. Kita langsung aja, misalnya hadoro at-tolibuna illa aliyan. Perhatikan di sini mustasna minhunya, dia kan harusnya marfu. Di sini tertulisna karena dia jamak muzakkar salim. Nah, sedangkan mustasnanya di sini mansub. Jadi dia berbeda dengan mustasna minhu. Selanjutnya lagi. Jalasat al-ustadzatu illa Fatimata. Jadi para guru atau para ustadzah itu duduk kecuali Fatimah. Perhatikan, harokat mustasnanya berbeda dengan harokat mustasna minhu. Maksudnya berbeda di sini dalam artian dia tidak mengikuti harokat mustasna minhunya. Kemudian aqra'u al-kutuba illa safhataini. Di sini safhataini musanna ya. Musanna. Aqra'u al-kutuba illa safhataini. Saya membaca buku-buku kecuali 2 halaman. Jadi safhataini di sini mansubun bil ya karena dia musanna. Nah, al-kutuba di sini juga mansub, tapi mansubnya di sini karena dia maf'ulun bih. Nah, safhatainya di sini tidak mengikuti maf'ulun bihnya, tapi memang dia sudah seharusnya itu menempati posisi mansub. Kemudian ajaba Muhammadun masailan nahwi illa mas'alatan. Muhammad menjawab masailin, maksudnya soal-soal nahwu kecuali illa mas'alatan, kecuali 1 soal. Jadi masailan nahwi, masailah di sini menjadi mustasna minhu. Di sini mustasna minhu. Ini mustasna, Ustaz kasih tanda ya. Ini mustasna minhu. Ini mustasna. Ini mustasna minhu. Ini mustasna. Ini mustasna minhu. Ini mustasna. Kemudian hukum yang selanjutnya, idza kana al-mustasna minhu madhkuran. Idza kana al-mustasna minhu madhkuran. Nah, madhkuran itu jika mustasna minhunya, jadi kata yang sebelum ilah tadi disebutkan, wal kalamu musbatan yang sudah bilang tadi, laisa minal jumlah al-manfiyah. Jadi tidak ada lam, ma atau la. Fal mustasna mansub wajiban. Jadi hukumnya ini wajib mansub.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ini mustasna minhu, dia itu menempati sesuai dengan i'rabnya saja. Kalau dia harusnya marfu ya marfu, mansub ya mansub. Tapi kalau mustasna itu dia wajib mansub selama kalimatnya tidak ada ma, la, atau lam. Harfu nafinya tidak ada. Seperti itu. Bisa dipahami insyaallah ya. Selanjutnya, hukum kedua atau aturan kedua untuk mustasna dengan ilah. Ada aturan kedua. Idza kana al-mustasna minhu madhkuran wal kalamu manfiyan. Kalau ini kebalikannya. Kalau tadi kan musbat, kalamnya tidak ada lam atau la atau ma. Tapi sekarang ada lam dan ma. Wal kalamu manfiyan, jumlah manfiyan. Fal mustasna bi'ilah mansuban jaizan au mutsba'an fi i'rabil mustasna minhu. Jadi mustasnanya boleh mansub, jaiz itu boleh mansub, atau dia boleh mengikuti posisi i'rabnya mustasna minhu. Kita langsung ke contoh. Lam tahdur at-talibatu illa Maryama, atau lam tahdur at-talibatu illa Maryamu. Maryama atau Maryamu ini boleh. Lam di sini ada harfun nafi. Kemudian at-talibatu di sini sebagai mustasna minhu. Illa Maryama mustasna atau illa Maryamu mustasna. Jadi mansubnya di sini jaiz, boleh. Atau dia boleh mengikuti harokat mustasna minhu karena dia sebagai karena dia sebagai fa'il. Yang kedua, lam ara at-tullaba illa Muhammadan. Lam ara at-tullaba illa Muhammadan. Kalian perhatikan ya. Lam ara at-tullaba illa Muhammadan. Saya belum melihat para murid kecuali Muhammad. Jadi at-tullaba di sini kan sebagai mustasna minhu, sedangkan dia posisinya sebagai maf'ulun bih, makanya mansub. Illa Muhammadan. Di sini juga mansub. Tapi kemungkinan mansub di sini ada dua. Entah dia mansub jaiz karena dia hukum mustasna tadi, atau dia mansub karena mengikuti mustasna minhu di mana dia menjadi maf'ulun bih. Ini mustasna. Kemudian yang ketiga, sebelumnya kan pakai lam, sekarang pakai ma. Ma dakhala at-tullabu al-fasla illa Zaidan au illa Zaidun. Jadi kita boleh bilang ma dakhala at-tullabu al-fasla illa Zaidan, atau ma dakhala at-tullabu al-fasla illa Zaidun. Perhatikan harfun nafinya di sini ma. Kemudian mustasna minhunya di sini at-tullab. Dia marfu karena fa'il. Nah, mustasnanya di sini mansub karena mansub jaiz, boleh mansub, atau di sini marfu karena dia mengikuti mustasna minhu. Seperti itu ya. Jadi kalian kalau misalnya mempertimbangkan harokat mustasna ketika bentuk kalimatnya itu manfian karena ada lam dan ada ma tadi, silahkan kalian memilih. Kalian boleh mansuban jaizan untuk mustasnanya atau mengikuti harokat mustasna minhu. Seperti itu. Ada aturan ketiga untuk mustasna bi'ilah. Di sini aturannya adalah idza kana al mustasna minhu mahdhuf. Mahdhuf itu dia
tidak tertulis, dia tidak tersurat, dia tidak terlihat dalam tulisan. Tidak tertulis, tidak terlihat, tidak tersurat dalam tulisan. Wal kalamu manfiyan, dia tetap manfi ya. Dia tetap manfi dengan ma atau la. Fal mustasna bi'illa, maka mustasnanya muttaba'an fi i'rabi ma yaqtadihi maudi'uhu fit tarkib. Jadi dia mengikuti saja tarkib atau hukum i'rab pada mustasnanya, tidak perlu mengikuti mustasna minhunya karena mustasna minhunya tidak terlihat. Gitu. Dia mengikuti sesuai dengan apa yang ada pada hukum mustasnanya saja, sesuai kedudukannya. Kama law kanat illa ghairu mawjudah, dan itu bisa diartikan seolah-olah ilahnya itu dianggap tidak ada di situ, maksudnya dianggap tidak ada di situ. Kita mengartikannya tanpa ilah, karena kan ilah artinya kecuali. Kita langsung ke contoh ya. Ma ro'aitu illa alwardata. Ma ro'aitu illa alwardata. Kalian perhatikan, di sini al jumlah manfiyah. Kenapa manfi? Karena ada harfu nafi ma. Ma ro'aitu illa alwardata. Nah, di sini perhatikan. Ma ro'aitu illa alwardata. Di sini kan kalau kita mengartikan saya tidak melihat illa alwardata, kecuali bunga mawar. Nah, di sini kan tidak terlihat. Yang dilihat itu apa? Di sini kan tidak tertulis, mustasna minhunya di sini tidak tertulis. Tapi tersirat. Kalau dikira-kira saja, oh alwardata itu bunga, nama bunga, berarti oh di sini az-zuhur, jamak dari bunga tadi, jamak dari zahroh, karena dia tidak terlihat. Nah, di sini diartikannya begini, ma ro'aitu illa alwardata. Jadi pengertiannya bukan saya tidak melihat bunga-bunga kecuali alwardata, tapi yang diartikan di sini seolah-olah ilahnya di sini tidak dianggap. Jadi saya melihat bunga mawar. Udah gitu aja. Jadi seolah-olah nafinya tadi tidak terlihat. Yang ketiga ini memang agak sulit mendeteksinya karena dia hanya tersirat, bukan tersurat. Pada intinya, kalau misalnya ada ma, kemudian ada ilah, dan bentuknya itu tersirat tanpa menyebutkan mustasna minhu, ma sama ilah nggak usah diartikan. Jadi cuma ro'a itu alwardata itu saja. Ya, ini kan kita membahas tentang estetika penulisan bahasa Arab. Kan sudah kelas 12 ya, jadi harus ada penambahan ilmu lah dalam kepenulisan. Tuh. Ini kalau pakai ma. Kalau pakai la, la taqulu illa bisidqi. Nah, berarti kan kalau diartikan sesuai dengan tulisan, kamu tidak berkata atau kamu tidak berucap kecuali dengan kejujuran. Nah, ini sebenarnya mudah saja. Ini kalau misalnya diartikan itu, ini kita anggap tidak ada saja. Taqulu bisidqi, kamu mengatakan dengan kejujuran. Itu. Nah, tapi di sini untuk mengenai harokatnya, dia mengikuti apa yang ada di mustasna saja karena dia ismun majrur dengan bi tadi, jadi dia harokatnya kasroh. Begitu. Jadi dia tidak mengikuti mustasna minhu di sini karena mustasna minhunya enggak ada. Tersirat. Saudara di sini mengartikan di sini akwal. Jamak dari qaul. Mustasna minhunya, tapi kan tidak tertulis. Jadi kan la taqulu illa bisidqi, kamu tidak mengatakan perkataan apapun kecuali dengan kejujuran. Tapi diartikannya la dan ilahnya dianggap tidak ada saja ketika pengertian loh ya, bukan penulisan. Jadi kamu mengatakan dengan kejujuran. Seperti itu. Ini kalau misalnya mustasna
bi'ilanya hukumnya itu ketika mustasna minhunya mahdzufan. Seperti itu ya. Jadi intinya ada 3 tadi. Yang pertama ada al-mustasna musbatan. Jadi yang tanpa harfun nafi tadi wujubun nasbi. Jadi mustasnanya wajib mansub. Yang kedua mustasna minhu tertulis tapi bentuknya itu manfian. Di situ mustasnanya boleh mansub atau boleh mengikuti mustasna minhu harokatnya. Yang ketiga, mustasna minhu tidak tertulis tapi tersirat. Di situ hukum mustasna tidak perlu mengikuti mustasna minhu. Dia mengikuti apa saja yang ada pada kedudukannya mustasna. Bagaimana caranya? Ya mengikuti tadi sesuai dia menjadi posisi apa. Kalau ini tadi ro'aitu alwardata berarti dia mansub karena maf'ulun bih, seperti itu. Takulu bisidqi dia majrur karena dia setelah harfu jar. Seperti itu ya. Bismillah walhamdulillah. Pada kali ini pembahasannya sedikit harus berpikir lebih karena sudah kelas 12 dan karena ini sudah materi yang lebih rinci lagi dan lebih insya Allah lebih bermanfaat dan lebih indah lagi dalam membantu penulisan bahasa Arab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.